Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Sekolah. Kali ini kita akan membahas beberapa soal Olimpiade Sains Nasional tingkat SMP. Mata pelajaran matematika tentunya. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Perhatikan soalnya berikut ini. Tentukan nilai n yang memenuhi 5 pangkat n tambah 5 pangkat n tambah 5 pangkat n tambah 5 pangkat n tambah 5 pangkat n sama dengan 25 pangkat 20. Untuk menjawab soal yang berpangkat yang seperti ini sebenarnya cukup sederhana. Ya, ini kan kalau kita lihat ini konsep perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, 5 pangkat n tambah 5 pangkat n itu bisa kita ubah menjadi bentuknya 5 dikali dengan 5 pangkat. Jadi 5 pangkat n tambah 5 pangkat n tambah 5 pangkat n tambah 5 pangkat n tambah 5 pangkat n itu sama dengan menjumlahkan 5 pangkat n sebanyak 5 kali, atau bisa diubah menjadi bentuk perkalian yaitu 5 dikali 5 pangkat n. Lalu kemudian 25 itu kita jabarkan menjadi 5 pangkat 2. Sehingga dengan sifat bilangan berpangkat, A pangkat P kali B pangkat P sama dengan A kali B pangkat P. Dengan sifat yang satunya, bilangan berpangkat yang satunya adalah A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jadi dua sifat ini yang kita gunakan. Nah, yang ini 5 ini sebetulnya pangkatnya adalah 1, berarti 5 pangkat 1 berarti 5 pangkat 1 dikali dengan 5 pangkat n sama dengan yang ini. Jadi ini pangkatnya bisa kita kalikan, jadi A pangkat P kali Q itu sama juga dengan A pangkat P kali Q. Pangkatnya kita kalikan sehingga menjadi 5 pangkat 40. Sehingga hasilnya menjadi 5 pangkat n tambah 1 sama dengan 5 pangkat 40. Nah, karena pangkatnya, bilangan pokoknya sudah sama-sama 5, ini 5, ini juga 5, sehingga berarti pangkatnya juga adalah sama, n tambah 1 sama dengan 40. Maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai n. N-nya adalah 40 dikurangi 1 atau n sama dengan 39. Baik, tentu soal ini sangat mudah atau sangat gampang. Kita ke soal berikutnya. Soalnya adalah 100 jika dibagi Y bersisa 4, sementara 90 jika dibagi Y bersisa 18. Tentukan nilai Y. Baik, kita jawab. Untuk teorema sisa yang seperti ini, maka kita bentuk dulu persamaannya. Berarti 100 dibagi Y bersisa 4, itu maksudnya berarti 100 itu adalah kelipatan dari Y ditambah 4. Jadi 100 itu adalah sama dengan A kali Y di kelipatan dari Y ditambah dengan 4. Atau bisa kita peroleh 96 sama dengan AY. Dari mana 96? Jadi kedua ruas dikurangi 4. Jadi ini 100 dikurangi 4 sama dengan AY tambah 4 dikurangi 4. 100 dikurang 4, 96 sama dengan AY. Ini 4 kurang 4 adalah 0. Jadi menjadi 96 sama dengan AY. Atau kita bisa tuliskan bahwa Y itu adalah habis membagi 96 atau Y itu membagi 96. Kemudian yang berikutnya, pernyataan yang berikutnya bahwa 90 jika dibagi Y bersisa 18. Jadi 90 itu adalah kelipatan dari Y ditambah dengan 19. Dengan cara yang sama kita peroleh 72 sama dengan B dikali Y, atau Y itu adalah habis membagi 72. Ya. Karena Y habis membagi 96 dan Y juga habis membagi 72, maka berarti
Y ini adalah FPB dari ya, Y itu adalah FPB dari 96 dan 72. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dari 96 dan 72. Maka kita cari FPB dari 96 dan 72. Kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 48 bagi 2, 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. Setelah itu tidak ada lagi. Berikutnya 72. 72 dibagi 2, 36. 36 dibagi 2, 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 tuh 3 kali 3. Nah, kalau kita perhatikan berarti FPB-nya di sini adalah ya ini 2 pangkat 3 dikali dengan 3. Ini 2 pangkat 3 dikali dengan 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti FPB dari 96 dan 72 itu adalah sama dengan 24. Maka Y-nya ya, maka berarti nilai Y-nya sama dengan nilai Y-nya adalah sama dengan 24. Baik, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya. Tentukan sisa 3 pangkat 1990 jika dibagi 41. Baik, untuk menjawab soal yang seperti ini, 3 pangkat 1990 jika dibagi 41, kalau kita kerjakan secara manual ini sangat tidak mungkin. Maka kita menggunakan pengerjaannya adalah menggunakan modulo ya, menggunakan modulo atau prinsip pembagian. Ya, perhatikan jadi sisa dari 3 pangkat 1990 bisa kita tuliskan 3 pangkat 1990 modulo 40 modulo 41. Ya. Kemudian kita ambil bilangan pokoknya yaitu 3 ya. Kalau 3 kita pangkatkan 2 berarti hasilnya adalah 9 modulo 41. Nah, tujuan kita memangkatkan bilangan pokoknya adalah mencari bilangan yang paling dekat dengan 41. Ya, ini otomatis 9 dengan 41 masih agak jauh. Kita pangkatkan 3, ya, 27 sama 41 masih jauh. Lalu kemudian 3 pangkat 4 itu sama dengan 80. 3 pangkat 4 itu 81 modulo 41. Nah, ini yang dekat. Ternyata 81 itu adalah 2 kali 41 dikurangi 1 modulo 41. Atau bisa kita tuliskan, nah, karena 2 pangkat 41 ini adalah kelipatan 41, maka berarti kita ambil saja sisanya adalah tinggal min 1 modulo 41. Jadi 81 itu sama dengan min 1 modulo 41. Atau 3 pangkat 4 kita bisa tuliskan menjadi min 1 modulo 41. Nah, langkah yang berikutnya adalah pangkat 1990 ini kita ubah menjadi pangkatnya menjadi perkalian 4. Jadi 1990 itu dibagi 4. Jadi hasilnya adalah 4, 16, 39, kemudian 9, 36, kemudian 4, 40, 3, 30 berarti 7. Sisanya adalah 2, berarti kita bisa tuliskan 3 pangkat 1990 itu sama dengan 3 pangkat 4
dikali dengan 497 ditambah 2. Ya. Jadi ini bentuknya yang kita tuliskan. Jadi 3 pangkat 1990 itu sama dengan 3 pangkat 4 kali 497 ditambah 2. Ya, seperti ini modulo 40, modulo 41. Dengan menggunakan aturan bilangan berpangkat, ya, aturan bilangan berpangkat bahwa ya A pangkat P kali Q itu sama juga dengan A pangkat P dipangkatkan Q. Ya, sehingga kita bisa ubah bentuknya menjadi 3 pangkat 4 kali 497 kali 3 pangkat 2. Dari mana 3 pangkat 2? Ya, kita ingat lagi sifat bilangan berpangkat A pangkat P ditambah Q itu sama dengan A pangkat P kali A pangkat Q. Jadi ini berarti karena ini adalah 3 pangkat 4 dikali 497 ditambah 2, maka berarti ya yang duanya ini adalah, kalau kita gunakan aturan bilangan berpangkat yang ini, maka menjadi 3 dipangkatkan 2. Nah, sehingga tadi kita sudah peroleh bahwa 3 pangkat 4 modulo 41 itu hasilnya adalah ya, min 1 modulo 41. Sehingga kita bisa ganti 3 pangkat 4 itu menjadi min 1 pangkat 497 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9 modulo 41. Nah, min 1 pangkat 497 karena pangkatnya ganjil, maka berarti hasilnya adalah min 1. Ya, misalnya min 1 pangkat 3 itu kan sama dengan min 1 kali min 1 kali min 1, maka hasilnya adalah tetap min 1. Beda lagi kalau misalnya pangkatnya adalah genap. Min 1 kali min 1 kali min 1 kali min 1, maka hasilnya menjadi positif 1. Ya. Sehingga karena hasilnya min 1, maka berarti kita bisa tuliskan menjadi min 1 kali 9 modulo 41. Min 1 kali 9 adalah min 9 modulo 41. Maka berarti sisa dari 3 pangkat 1990 dibagi 41 adalah 41 dikurangi 9 atau sama dengan 32. Jadi sisanya adalah 32. Ya, semoga bisa difahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya, ini masih dengan teorema sisa dengan cara yang sama tadi, kita bisa menggunakan modulo. Tentukan sisa 5 pangkat 308 jika dibagi dengan 8. Oke, kita jawab tadi dengan menggunakan modulo. Jadi 5 pangkat 308 modulo 8. Caranya adalah sama, kita mencari perpangkatan 5 yang mendekati 8. Ya, yang pertama adalah 5 sama dengan 5 modulo 8. Atau 5 itu sama juga dengan 8 kali 1 dikurangi 3. Berarti kita bisa tuliskan 5 sama dengan min 3 modulo 8. Ya. Min 3 modulo 8. Nah, setelah itu kita pangkatkan 2. 5-nya kita pangkatkan 2. Kemudian min 3 juga kita pangkatkan 2. Sehingga menghasilkan 5 pangkat 2 sama dengan 9 modulo 8. Ya, dari situ kita peroleh bahwa 9 itu sama dengan 2 kali 4. 9 sama dengan 2 kali 4 ditambah 1 modulo 8. Atau 5 pangkat 2 kita bisa tuliskan sama dengan 1 modulo 8. Setelah itu kita mengubah pangkat 5 pangkat 308 menjadi 5 pangkat 2 kali 154 modulo 8. Dengan menggunakan prinsip bilangan berpangkat, ini bisa kita ubah lagi. A pangkat P kali Q itu sama juga dengan A pangkat P pangkat Q. Sehingga sama dengan
5 pangkat 2 pangkat 154 modulo 8. 5 pangkat 2 tadi kita sudah tahu hasilnya adalah 1 modulo 8. Sehingga kita bisa ubah 5 pangkat 2 itu menjadi 1. 1 pangkat 154 modulo 8. 1 pangkat 154 tentu hasilnya tetap 1 atau sama dengan 1 modulo 8. Sehingga 5 pangkat 308 dibagi 8 sisanya adalah 1. Ya. Dan kenapa tidak dikurangi seperti yang sebelumnya ya? Ini karena hasilnya adalah positif. Kalau hasilnya negatif berarti otomatis bisa 8 dikurangi 1. Karena hasilnya positif berarti itulah yang menjadi sisanya, karena sisa itu tidak mungkin negatif. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tentukan nilai 2008 kali 2008 2000 bagaimana ini cara bacanya? 2008 dikali dengan 20.082.009 dikurangi 2009 dikali 20.082.008 sama dengan titik-titik. Ya, kita jawab. Ya. Jadi untuk mengerjakan seperti ini kita bisa misalkan ya, kita misalkan A itu sama dengan 2008, kemudian B-nya adalah 2009 atau 20.082.009. Sehingga kita bisa peroleh 2009 itu adalah A ditambah 1 dan yang ini itu adalah B ya. B dikurangi 1. Sehingga kita bisa tuliskan kembali bentuk ini menjadi bentuk dalam A dan B. Seperti ini kita tuliskan bentuknya dalam A dan B. Berarti 2008-nya adalah A, kemudian 2008-2009 adalah B dikurangi dengan ya, A ditambah 1, kemudian dikali dengan B kurang 1. Jadi tinggal kita selesaikan saja yang ini, yang pemisalannya kita selesaikan saja yang pemisalannya yang ini. Ya, kita selesaikan berarti A kali B dikurangi dengan, kita kalikan semuanya, A kali B adalah AB, lalu kemudian 1 kali B adalah B, kemudian A dikali min 1 adalah min A, lalu kemudian 1 kali min 1 adalah min 1. Setelah itu kita buka kurungnya menjadi AB kurang B ditambah A ditambah 1. Ini adalah sama, AB kurang AB berarti menjadi 0, sehingga sisanya adalah tinggal min B ditambah A ditambah 1. Tadi B-nya adalah, kita kembalikan lagi, B-nya adalah 2008-2009, berarti 2008-2009 ditambah 2008 tambah A, kemudian ditambah 1. 2008 ditambah 1 itu 2009, min 20.080.009 ditambah 2009 hasilnya adalah min 20.080.000. Demikian, semoga bermanfaat. Jika akar P dikurangi akar P kurang akar P dikurangi akar P dikurangi dan seterusnya sama dengan 5, tentukan nilai P. Ya, ini sebetulnya cukup sederhana soal yang seperti ini. Ya. Cara menjawabnya adalah tinggal kita pangkatkan 2 kedua ruas. Kedua ruas kita pangkatkan 2, jadi akar P dikurangi akar P dikurangi akar P dikurangi akar P dan seterusnya, pangkatkan 2 sama dengan 5 pangkat 2. Karena sifat bilangan bentuk akar itu kalau dipangkatkan, misalnya akar 5 kalau dipangkatkan 2 itu hasilnya menjadi
menjadi 5. Atau akar 9 dipangkatkan 2 itu hasilnya menjadi 9. Sehingga berarti ketika dipangkatkan 2 maka yang satu akarnya hilang. Sehingga menjadi P dikurangi P kurang akar P dikurangi akar P dan seterusnya. Sementara kita tahu sendiri bahwa ya ini sendiri adalah sama dengan 5 ya. Sehingga berarti sehingga hasilnya menjadi P dikurang 5 sama dengan 25 atau P-nya sama dengan 30. Jadi sangat gampang. Ya, demikian pembahasan soal-soal Olimpiade SMP kali ini. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.